warna kulit kita bisa berbeda, tinggi badan kita bisa berbeda, bahkan berat badan kita pun bisa berbeda, suku kita bisa berbeda, semuanya bisa berbeda. Tapi iman dan ketakwaan kita tidak boleh berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Dialah Allah yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang tak pandang sayang. Bahkan dialah Allah yang telah memuliakan umat manusia dengan adanya akal dan hati yang Allah berikan kepada mereka, sehingga akal dan hatinya mereka pergunakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, kita sebagai manusia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya Allah memberikan kenikmatan kepada kita, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, terlebih-lebih adanya nikmat iman serta takwa yang ada di dalam hati kita, sehingga kita mampu mempergunakan iman dan ketakwaan itu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula tak lupa kita membeli pulsa, lalu kita mengirimkan SMS kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu pulsa? Yaitu mengumpulkan puluhan salawat, lalu kita mengirimkan SMS salawat menyertai salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah nabi yang telah membawa manusia dari zaman pasir ke zaman gula pasir. Artinya apa? Dari manusia tidak beriman menjadikan manusia beriman. Dari manusia yang tidak bertakwa menjadikan manusia yang bertakwa. Dari naik mobil Toyota, kita akan senantiasa menjadikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suri teladan kepada kita umat manusia. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Walaqad qarramna bani Adamah wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibah wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Sesungguhnya kami telah muliakan anak cucu Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, dan kami berikan mereka dari rezeki yang baik-baik, dan kami berikan mereka kelebihan yang sempurna di antara makhluk yang kami ciptakan di atas dunia ini. Ketika kita melihat fenomena pada saat sekarang ini, betapa banyak manusia tidak lagi menjaga kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Dia lalai terhadap dirinya, dia lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saja kepada Allah, tetapi dirinya saja sendiri dia lalai, terlebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalai terhadap dirinya, lalai terhadap keluarganya, atau lalai terhadap sesama manusia, dan lalai kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita melihat ayat tadi, maka yang pertama, kita sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berkewajiban untuk menjaga dan memelihara kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita sesama umat manusia saling menghina, saling mencaci antar sesama. Apatah lagi karena hanya gara-gara perbedaan partai, politik, organisasi menyebabkan kita harus berpecah belah. Padahal kita bisa mengambil ibrah
yaitu dengan adanya pelangi. Coba kita lihat pelangi, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Mereka tidak pernah bertengkar untuk memposisikan dirinya pertama atau kedua. Tapi mereka hidup berdampingan. Beginilah juga kita sebagai umat manusia yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tidak boleh menghina antar sesama. La tahtakir man dunaka fa inna likulli syai'in maziyah. Janganlah engkau merendahkan, janganlah engkau menghina sesuatu, karena setiap sesuatu pasti memiliki kelebihan dan keutamaan masing-masing. Coba kita lihat realita kehidupan pada saat sekarang ini. Banyak manusia sudah mulai merendahkan tetangganya, mencari aib tetangganya, menceritakan kejelekan tetangganya. Tetangganya yang beli kulkas, dia yang kedinginan. Sampai-sampai bahwa kulkas itu dia beli cuma dicicil, dipinjam. Nauzubillahi min zalik. Bahkan di mana-mana ketika ketemu dengan keluarganya atau saudaranya, sesama manusia, mereka selalu hanya menghina tanpa bercermin terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, kita sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berkewajiban untuk menjaga dan memelihara kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Nah, sahabat magai, alangkah akatuna ngeta, alangkah hinanya kita ketika kita terlahir di dunia ini dengan kemuliaan, kan tetapi kembali di hadapan Allah bukan kemuliaan yang kita bawa, melainkan kehinaan. Karena kenapa? Karena nilai-nilai kemuliaan kita tidak terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Karena kenapa? Karena di dalam diri kita tidak ada iman serta takwa. Makanya salah seorang ulama tafsir menyatakan bahwa orang yang tidak memiliki keimanan, tidak memiliki iman, yaitu bagaikan sebuah kapas yang ada di tengah lapangan, yang diterbangkan oleh angin kian kemari tanpa memiliki arah dan tujuan tertentu. Begitulah manusia yang tidak memiliki keimanan. Karena dengan keimanan dan ketakwaan yang kita miliki, insya Allah kita akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan adanya kita melaksanakan perintah Allah, yakin dan percaya, itu adalah salah satu menjaga kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Sebab kenapa? Kita manusia hidup di dunia ini tak lain dan tak bukan, yaitu adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Saya tidak menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah tidak menciptakan jin dan manusia itu tak lain dan tak bukan untuk menyembah kepada Allah. Karena kita manusia ini butuh kepada Allah, bukan Allah butuh kepada kita. Tapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.